Namun bukannya merasa lega karena udah melempar bantal tersebut. Sebagai bentuk pelampiasan rasa kesalahannya, Cleo justru dibuat terkejut saat bantal yang dilemparnya itu jatuh tepat mengenai wajah Kenan yang tengah membuka pintu. "Mampus kau, Cleopatra," umbatnya dalam hati sembari menatap Kenan yang berjalan masuk ke dalam kamar setelah melempar dengan kasar bantal yang mengenai wajahnya itu. "Maaf, Ken, aku tidak tahu kalau kau..." Belum sempat meneruskan perkataannya, Cleo dibuat terdiam saat melihat dengan jelas penampilan Kenan. Pakaian pria itu tidak rapi seperti biasanya. Rambut Kenan pun terlihat acak-acakan. Bahkan ada luka di pelipis pria itu yang terlihat udah mengering. "Wajahmu kenapa?" Cleo berinisiatif menghampiri Kenan untuk menyentuh luka di wajah pria itu. Namun belum sempat menyentuh luka tersebut, tangannya udah lebih dulu dicengkeram dengan kuat dan dihempaskan begitu saja. "Tunggu, Kenan Meyer." Dengan berani Cleo menarik tangan Kenan yang hendak berlalu dari hadapannya. "Aku tahu kau marah, tapi aku mohon jangan seperti ini. Lebih baik kau memakiku daripada mendiamkan aku," pintanya sambil menatap wajah Kenan dengan intens. "Memangnya kenapa? Bukankah kau senang jika aku diam dan tidak menghukummu?" Cleo menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku lebih senang kau menghukum aku di atas ranjang daripada mendiamkan aku." Kenan tersenyum sembari menarik pinggang Cleo, membawa wanita itu ke dalam pelukannya. "Benarkah?" Cleo menganggukkan kepala. Tangannya ia lingkarkan di leher Kenan, lalu mengecup sekilas bibir sensual milik pria itu. Dia tidak peduli jika Kenan menganggapnya murahan, karena bagi Cleo tidak ada salahnya jika seorang istri merayu suaminya yang sedang marah. Dua insan yang ada di atas tempat tidur tersebut kini saling mengejar kepuasannya, saling mencumbu dengan begitu panas dan tanpa henti, seakan-akan tidak ada hari esok lagi. Aroma percintaan begitu kuat tercium, seiring suara lenguan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Lama keduanya menuntaskan hasrat mereka, hingga entah yang keberapa kalinya, baru Kenan ambruk di samping tubuh Cleopatra. Napas keduanya terengah-engah dengan buliran keringat yang memenuhi wajah dan tubuh keduanya. "Kemarilah." Kenan menarik tubuh polos Cleo mendekapnya dengan erat. "Kau puas?" Cleo menatap wajah Kenan yang terlihat tampan saat berkeringat dengan rambut yang terlihat sedikit basah. Kenan tersenyum, lalu mengecup kening wanitanya. "Istirahatlah sebelum aku menerjangmu lagi," ucapnya sambil menutup kedua matanya. Cleo tidak menggubris perkataan Kenan. Tangannya justru menyentuh luka di wajah suaminya itu. "Kenapa wajahmu bisa terluka seperti ini?" Kenan diam tanpa mau menjawab pertanyaan Cleo. Dia membuka kedua matanya lalu menatap wajah cantik di sampingnya. "Jangan lakukan lagi," ucap Kenan dengan tegas dan tatapannya tajam. Cleo yang tidak mengerti dengan perkataan Kenan hanya diam dengan mengerutkan keningnya. Langinya, Cleo menganggukkan kepala dengan cepat karena menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Meskipun kesalahan itu tidak 100% miliknya, jika saja Kenan memberikan sedikit ruang untuknya bergerak, Cleo pun tidak akan melarikan diri dari pria itu. "Aku harap dia cepat hadir." Kenan mengusap perut datar istrinya. Dia sangat mengharapkan hadirnya seorang bayi di antara mereka, karena dengan begitu Cleo akan terikat selamanya dan pastinya akan membuat wanita itu berpikir 100 kali untuk lari darinya. "Dia?" Cleo mengerutkan keningnya dengan bingung. "Baby," bisik Kenan. "Baby?" Cleo tertawa lepas. "Mana mungkin aku hamil kalau setiap bulannya aku suntik KB?" jelasnya tanpa sadar. "Kau apa?" sentak Kenan dengan geram.
Dia tidak menyangka kalau selama ini Cleo melakukan suntik KB. Aku... Cleo yang tersadar dengan ucapannya, kini terdiam saat mendapatkan tatapan tajam dari Kenan. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu? Kenan menghimpit tubuh Cleo, mencengkeram dagu wanitanya dengan tatapan mengintimidasi. Karena aku takut, jawab Cleo dengan jujur. Aku takut hamil. Kau ingatkan pernikahan kita itu hanya 1 tahun? Sial. Kenan menghempaskan dagu Cleo dengan kasar. Sudah berapa kali aku katakan, kesepakatan itu batal. Selamanya kau akan menjadi istriku, kau dengar? Bentaknya dengan penuh emosi. Tapi Kenan, tidak ada cinta di antara kita. Jadi untuk apa hubungan ini dipertahankan? Persetan dengan cinta. Ia melembat bibir Cleo dengan kasar, menumpahkan semua amarahnya. Cukup Ken, ucap Cleo setelah tautan bibir mereka terlepas. Kau melukaiku. Ia mengusap bibir yang digigit dengan kasar oleh Kenan. Kenan yang tersadar bangkit dari atas tubuh wanitanya. Dia turun dari tempat tidur, lalu mengambil celananya yang ada di atas lantai dan menggunakannya dengan cepat. Jangan gunakan lagi, ini perintah, ucapnya dengan tegas tanpa mau menatap Cleo. Cleo ikut bangkit dari tidurnya. Tapi Kenan, tidak ada negosiasi, ini sebuah perintah bukan permintaan. Kenan membalikkan badannya menatap Cleopatra sebelum berlalu dari kamar. Kok itu menyebalkan? Cleo berteriak menatap punggung Kenan yang terbuka karena pria itu hanya mengenakan celananya. Walaupun perintah, tapi jika aku tidak ingin hamil, aku bisa apa? Kenan menghentikan langkahnya. Aku bisa memaksamu. Setiap hari aku akan melakukannya sampai kau hamil. Oh ya Tuhan. Cleo melempar bantal ke arah Kenan. Namun sayangnya bantal itu hanya mengenai pintu yang tertutup. Aku ingin sekali mencekik lehernya. Bisa-bisanya dia pergi begitu saja setelah mengatakan akan membuatku hamil. Dia pikir hamil itu seperti membalikan sebuah tangan apa? Gerutunya sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh polasnya. Tapi tunggu dulu. Dia ingin aku hamil? Itu artinya dia memang menginginkan pernikahan ini selamanya. Entah mengapa ada perasaan hangat yang menjalar di relung hatinya saat teringat Kenan yang begitu menginginkan dirinya hamil. Apa ini saatnya aku menerima pernikahan ini? Tapi bagaimana dengan karir modelingku? Cleo yang pusing harus melakukan apa? Memilih memejamkan kedua matanya. Hingga akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Tanpa sempat membersihkan tubuh, apalagi mengenakan pakaian. Cleo bahkan tidak terganggu ataupun terbangun dari tidurnya saat Kenan kembali ke dalam kamar lalu berbaring di sampingnya. Cinta. Kenan mengusap rambut panjang wanitanya dengan perlahan. Kau lebih dari sekedar cinta. Kau hidupku, Cleopatra Meyer. Kenan menarik tubuh polos wanitanya dan membawa ke dalam pelukan. Kenan, teriak Cleo dengan histeris. Terbangun dari tidurnya dengan napas yang tersengal-sengal. Dia begitu ketakutan setelah bermimpi buruk. Mimpi yang membuatnya begitu sesak saat melihat Kenan berlumuran darah karena mobil yang dikendarai pria itu mengalami kecelakaan. Cleo yang masih ketakutan dengan mimpi buruknya menatap ke samping tempat tidur mencari sosok Kenan. Namun yang dicari tidak ada. Menandakan kalau semalaman pria itu tidak kembali ke kamar mereka. Kenapa perasaanku tidak enak? Cleo yang tengah melamun sedikit terkejut saat pintu kamar dibuka dari luar. Maaf Nona, kami ingin menyiapkan air hangat untuk Anda dan menyiapkan sarapan. Dua orang pelayan masuk ke dalam kamar, yang satu mereka menatap piring makan ke atas meja yang ada di ruangan tersebut, dan yang satunya lagi menuju bedroom untuk menyiapkan air hangat. Di mana Kenan? Apa semalam dia keluar? Tanya Cleo. Dia ingin memastikan pria itu baik-baik aja agar hatinya tenang. Tuan udah berangkat kerja dan tadi malam beliau tidak keluar sama sekali. Cleo terkejut mendengar penjelasan pelayan tersebut. Itu artinya tadi malam Kenan hanya keluar kamar dan tidur di kamar tamu. Ya ampun Cleopatra, kau lupa semalam Kenan hanya mengenakan celana. Jadi mana mungkin dia pergi? Aku itu terlalu berlebihan, gumamnya sambil tertawa, menertawakan sikapnya yang terbawa mimpi buruk hingga mencemaskan keadaan Kenan. Nona, Anda baik-baik aja?
Tanya pelayan yang telah selesai menata makanan di atas meja. Dia merasa bingung melihat Nona Cleo yang tertawa, padahal tidak ada yang lucu di ruangan tersebut. Aku? Tunjuknya pada diri sendiri. Tentu aja aku baik-baik aja. Ia menarik selimut, lalu melilitkan pada tubuhnya. Berjalan menuju meja untuk sarapan. Anda tidak ingin mandi dulu? Tanya pelayan saat melihat nonanya makan sandwich begitu lahap. Nanti aja, aku sangat lapar. Bagaimana tidak lapar jika tadi malam tenaganya terkuras habis karena perbuatan Kenan. Belum lagi dirinya yang tidak menyentuh sama sekali makan malam yang dibawa oleh pelayan ke dalam kamar. Dan jangan tanyakan kenapa dirinya tidak melarikan diri di saat pelayan membawa makanan untuknya. Karena jawabannya tentu aja, ada 2 orang pengawal yang berjaga di depan pintu kamar itu. Nona, apa Anda membutuhkan yang lainnya? Tanya pelayan yang keluar dari dalam bedroom. Tidak ada, kalian boleh keluar. Baik, Nona. 2 orang pelayan itu berjalan keluar dari kamar setelah permisi kepada nona mereka. Tunggu dulu. Cleo berteriak saat teringat sesuatu. Apa para pengawal masih berjaga di depan pintu? Masih, Nona. Cleo menghela napasnya dengan kasar. Apa pintunya akan dikunci dari luar? Kau tenang aja, pintu kamarnya tidak akan dikunci. Bukan 2 orang pelayan yang menjawab, melainkan Kailin. Dia berjalan mendekati Cleo yang tengah duduk menikmati sarapan. Kai? Cleo sampai tersedak saat melihat adik iparnya yang tiba-tiba ada di kamarnya. Hari ini sepertinya aku sial sekali, gumamnya dalam hati saat dengan penuh percaya diri Kailin duduk di hadapannya. Ada yang ingin aku bicarakan? Kailin menatap Cleo lalu menggelengkan kepalanya. Tapi sebelum itu, lebih baik kau mandi. Aku geli melihat tanda bekas percintaan kalian. Cleo refleks menatap tubuhnya yang tidak tertutup selimut. Oh ya ampun, terlihat dengan jelas kiss mark yang dibuat Kenan memenuhi bagian atas dadanya. Cleo yang begitu malu bergegas masuk ke dalam bedroom sambil merutuki kecerobohan yang diperbuatnya. Karena selain Kailin yang melihat, 2 pelayan yang masuk ke dalam kamarnya tadi pasti melihatnya juga. Sementara itu Kenan yang berada di ruangan kerja tengah menandatangani berkas yang udah disepakatinya. Kemudian memberikan berkas tersebut pada Bram yang berdiri di sampingnya. Tok-tok. Tuan, boleh aku masuk? Kenan yang tengah fokus dengan pekerjaannya menatap pada Bram. Bram yang mengerti menyuruh orang tersebut untuk masuk ke ruangan. Ada perlu apa? Tanya Bram, mewakili Tuan Kenan yang tengah sibuk membaca berkas laporan yang lainnya sebelum ditandatangani. Aku ingin menyampaikan, Mom Sofia. Kenan menghentikan kegiatannya, menatap pada Talia dengan tajam. Ini kantor, bukan tempat untuk membicarakan hal yang tidak penting. Potongnya dengan tegas. Tapi Kak, maksudku Tuan. Talia menunduk karena ketakutan disentak dengan keras di depan orang lain. Keluar Kak, Mom Sofia sakit. Talia memberanikan diri memotong ucapan Kenan. Sejak pindah, Mom Sofia jatuh sakit. Beliau terus mengigau memanggil nama Anda. Kenan menghela napasnya dengan kasar. Bram, panggil Dr. Alan, suruh dia memeriksa Nyonya Sofia. Tidak perlu Tuan, Mom Sofia udah diperiksa dokter. Tapi masalahnya Mami tidak mau minum obat sebelum Anda datang. Ucap Talia dengan cepat. Kenan lagi-lagi menghela napasnya. Aku mohon Tuan, datanglah. Walau hanya 5 menit, meskipun hubungan kalian tidak dekat, Mom Sofia tetap ibu kandung yang melahirkan Anda. Kenan terdiam sesaat dengan keningnya berkerut. Baik, aku akan datang. Sekarang keluar. Terima kasih Tuan. Mom Sofia pasti bahagia mendengar kabar ini. Talia pamit undur diri dari ruangan tersebut. Tuan, Anda serius ingin menjenguk Nyonya Sofia? Tanya Bram dengan terkejut setelah memastikan Talia keluar dari ruangan. Kenan tidak menjawab pertanyaan Bram. Dia hanya diam dengan satu tangan menopang rahang. Pergi ke apartemen, cek keadaan Nyonya Sofia, dan cari tahu apa benar udah diperiksa dokter. Baik Tuan. Tanpa bertanya lebih jauh, Bram menjalankan perintah tuannya.
Sementara itu Thalia yang berada di dalam ruangan kerjanya tengah menghubungi Mom Sophia. Dia ingin memberikan kabar pada ibu tirinya kalau Kenan akan datang ke apartemen. Bagaimana? Tanya Sophia dengan tidak sabaran. Setelah mengangkat panggilan ponselnya. Berhasil, Mom? Ucap Thalia dengan antusias. Kak Kenan akan datang, jadi Mami harus siap-siap. Bagus. Sophia tersenyum licik. Dia udah menunggu datangnya hari ini untuk menjalankan rencananya menjebak Kenan tidur bersama Thalia. Dulu Sophia merencanakan semua itu untuk mendapatkan harta Thalia, karena dia yakin Kenan tidak akan pernah memberikan harta keluarga Meyer untuknya, walaupun hubungan mereka membaik. Tapi sekarang selain untuk harta Thalia, Sophia juga melakukannya untuk memisahkan Kenan dengan Cleopatra. Karena gara-gara kebohongan yang dilakukannya mengenai wanita itu, dia terusir dari mansion mewah milik putranya. Dan semua itu baru Sophia ketahui saat menanyakan kembali pada Kenan alasan sebenarnya dia dipindah ke apartemen. Di saat itulah Kenan menjawab bahwa kebohongannya tentang Cleo yang membuat putranya itu sangat marah hingga mengusirnya dari mansion. Selama wanita murahan itu ada di samping putraku, aku tidak akan bisa mendekati Kenan. Gumamnya dalam hati. Mom Sophia, kau dengar aku? Tanya Thalia saat Mom Sophia hanya diam saja tidak menjawab pertanyaannya. Tadi kau bilang apa? Tanya Sophia yang baru tersadar dari lamunannya. Thalia menghela napasnya dengan kasar karena dari tadi dirinya berbicara ternyata tidak didengar sama sekali. Mom harus berhati-hati, jangan sampai Kenan curiga.